satu teluk gitu Deb. Jadi mereka nggak kena ombak di sana, bagus ya. Yuk kita open up yuk. Wow, amazing ya. Ya, Amazing luar view. biasa pemandangannya. Oke. Shalom pemirsa. Shalom pemirsa. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam suatu acara yang sangat spesial, yakni Good News Program, edisi Good News on the Move, bersama dengan saya Daniel Hendrata, dan juga istri saya, Dewi Katarina. Senang sekali bisa menjumpai pemirsa setia dari Good News Program. Iya, pemirsa, jangan lupa bahwa Good News Program dapat pula Anda saksikan melalui website kami yang ada di www.anugrah.net. Di mana, Deb? Di www.anugrah.net, dan bila ada di antara pemirsa yang memerlukan bantuan doa atau konseling, Anda bisa menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian. Iya, pemirsa sekalian, pada edisi Good News spesial hari ini, kita berada di suatu tempat yang sangat indah seperti yang dapat pemirsa lihat di belakang kita, ya. Ada suatu kota bernama Kota Tahuna, ya. Ya. Dan kota ini adalah kota teluk yang sangat luar biasa lagi. Kita ada di suatu tempat yang sangat tinggi, namanya apa nih, Deb? Kita berada di puncak Pusungi. Pusungi. Ya, betul. Luar biasa sekali. Tepatnya di pemirsa. Kabupaten Sangihe, Daniel. Betul, dan ya. pemirsa sekali, bagi Anda yang mungkin tidak tahu di mana kami berada saat ini, kalau mungkin Anda lihat peta atau Google Maps ya, di utara daripada tempat ini adalah negara Filipina, dan di selatannya adalah bagian Sulawesi Utara, tepatnya yaitu kota Manado. Dan kemarin kami dari Jakarta, ya, dari Jakarta kami terbang ke Manado, kemudian dari Manado kami nginap satu malam, kemudian besok pagi-paginya kami terbang dari Bandara Manado, kemudian sampai ke suatu bandara yang namanya Naha, dan tibalah kami di kota yang sangat indah di tempat ini. Luar biasa sekali, amazing. Dalam serangkaian roadshow Sulawesi Utara, Betul. ya, kami akan melawat Tahuna selama 3 hari ke depan. Ya. Akan ada serangkaian KKR dan juga ibadah hari Minggu di gereja-gereja lokal di sini yang kami percaya pasti akan memberkati masyarakat yang ada di Tahuna. Betul, dan dalam rangka tentunya yaitu peluncuran buku yang baru saja saya tulis, yaitu I Am Number 2, atau bahasa aslinya kamu ingat nggak apa tuh bahasa Sangernya? Iya, Karwane. Wow, iya Karwani. Dan juga ada sebuah CD dari Debbie yang baru diluncurkan, yaitu judulnya apa tuh? Oh, Your Faithfulness. Oke, dan kita percaya pemirsa sekalian bahwa akan ada kemuliaan Tuhan yang dinyatakan bagi banyak pemirsa sekalian dan juga anak-anak Tuhan yang ada di kota ini. Kita berdoa biarlah ada lawatan Tuhan yang sangat dahsyat merubah dan memberkati kota ini. Ya, Amin, betul? amin. Oke, Ya. puji Tuhan. Oleh sebab itu pemirsa, sebelum kita lihat seperti apa Good News on the Move kali ini, mari terlebih dahulu kita simak sama-sama satu tayangan video klip yang berikut ini. Dalam episode Good News on the Move kali ini, tim Anugerah Ministries mengadakan roadshow di Sulawesi Utara. Dengan tim kecil berjumlah 4 orang, kami mengunjungi beberapa lokasi di Tahuna selama 4 hari. Bertemu dengan orang-orang yang luar biasa, serta melihat tempat-tempat yang menarik di sana, membuat kami semakin mengucap syukur melayani Tuhan. Bukan hanya itu, di sana kami juga melakukan serangkaian KKR di beberapa gereja. Serta mengadakan peresmian di salah satu proyek church makeover. Sungguh suatu sukacita bagi kami ketika melihat Tuhan bekerja, mengubahkan kehidupan banyak orang lewat pelayanan kami. Jangan kemana-mana, saksikan liputan selengkapnya hanya di Good News Program. Di kota yang bernama Tahuna, dan di sana kita akan melakukan KKR selama 3-4 hari, 3 hari ya tepatnya, hari Sabtu, Minggu, dan Senin. Kemudian kita lihat apa yang akan terjadi. Saya percaya ada kemuliaan Tuhan dinyatakan di sana, dan saksikan, jangan kemana-mana terus ya. Bersama dengan kami. Good News on the Move. Hai pemirsa, Anda diberkati dengan episode yang baru saja Anda saksikan. Jangan lupa subscribe di channel YouTube kami, oke? Karena masih ada begitu banyak episode Good News lainnya yang pasti akan memberkati kehidupan Anda.
Anugerah Ministries merupakan organisasi nirlaba yang mulai beroperasi sejak 17 September 2005. Pada dekade pertama, yayasan ini memfokuskan pelayanan melalui 3 pilar, yaitu media, compassion kepada orang-orang miskin, dan outreach berupa pelayanan pemberitaan firman Tuhan kepada gereja-gereja interdenominasi. Memasuki dekade kedua, Anugerah Ministries mulai mengembangkan pilar keempat, yaitu Anugerah Network, yang berfungsi sebagai hub yang menghubungkan antara donatur dengan orang-orang yang membutuhkan, baik secara pribadi maupun CSR dari perusahaan. Memberikan beasiswa kepada orang-orang miskin, mempertajam naluri kewirausahaan, dan menciptakan kesempatan usaha bagi golongan kecil menengah. Kami yakin, dengan program berkesinambungan dan sistematis, maka mata rantai kemiskinan pun dapat dipatahkan, sehingga setiap orang akan memiliki kesempatan hidup secara optimal. Waktunya untuk tidak tinggal diam. Bersama dengan kami, ciptakan perubahan. Anugerah Network, Connecting Beyond. Perjalanan kami awali dengan membawa tim kecil yang terdiri dari Pastor Daniel Hendrata, Alders Daniel Panebaren, Samuel Katiandago, dan saya sendiri. Meninggalkan Jakarta pada pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat menuju Manado. Oke pemirsa sekalian, saat ini kita berada di Airport Cengkareng di Jakarta. Rombongan kami ada 4 orang, kami sedang menuju ke Manado. Dan dari Manado besok pagi-pagi kita akan pergi ke suatu tempat pulau kecil di kota yang bernama Tahuna. Dan di sana kita akan melakukan KKR selama 3 hari ya tepatnya. Hari Sabtu, Minggu, dan Senin. Kemudian kita lihat apa yang akan terjadi. Saya percaya ada kemuliaan Tuhan dinyatakan di sana. Dan saksikan, jangan kemana-mana terus ya. Good news on the move. Cuaca yang kurang baik saat itu membuat penerbangan yang biasanya hanya ditempuh selama 3 jam menjadi 4 jam. Putar, satu setengah. Malam itu kami bermalam di kota Manado. Sekarang kita makan ikan tuna. Yang ini tanpa rica dipisah, yang ini pakai rica. Karena kita di Manado, tentunya ricanya sangat pedes. Tapi enak. Makan yuk. Keesokan harinya, tepat pada pukul 8 waktu Indonesia bagian tengah, tim Anugerah Ministries kembali melanjutkan perjalanan ke Tahuna. Oke, pemirsa sekalian, selamat pagi. Sekarang kita ada di Samratulangi Airport. Kita akan menuju dari Manado menuju ke Naha. Naha itu adalah suatu nama airport, bukan di Jepang. Tetapi Naha ini adalah suatu pulau namanya kotanya namanya Tahuna, pemirsa sekalian ya. Kita akan pelayanan di sana 3 hari, Sabtu, Minggu, dan Senin. Oke, lanjut terus. Sebelum boarding, kami berkenalan dengan Ibu Bupati dari Kepulauan Sangihe, yaitu Dr. Wisha Magagansa Rompis, MSI. Beliaulah yang menjadi host dalam memfasilitasi selama perjalanan kami di Sangihe. Akhirnya, setelah menempuh perjalanan selama kurang lebih 1 jam, kami tiba di Bandara Naha, Kepulauan Sangihe. Pulau Sangihe berada di Sulawesi Utara, berbatasan dengan Filipina, serta berada di bibir Samudra Pasifik. Setiba kami di sana, disambut oleh iklim yang cenderung panas. Kami disambut dengan hangat oleh beberapa hamba Tuhan dengan pemberian karangan bunga.
Penyambutannya sangat berkesan dan menjadi penghiburan bagi kami karena selama kami di Kepulauan Sangihe ini, kami diperlakukan selayaknya duta besar Kerajaan Sorga. Di ruangan VIP bersama Ibu Bupati dan hamba Tuhan lainnya, kami menikmati pisang goreng dan minuman yang disuguhkan. Kemudian kami berdoa bersama-sama melepaskan berkat Tuhan atas Kepulauan Sangihe, sehingga kehendak dan rencana Tuhan dapat digenapi di daerah ini. Dan semua rencana-rencana yang sudah disusun dalam nama Yesus, segala rencana yang mulia, yang baik, yang daripada Engkau Tuhan, kiranya terjadi digenapi atas daerah ini Tuhan, sehingga banyak orang tahu ada kehidupan di dalam Kristus Yesus. Tuhan, bahwa Engkau mempunyai kehendak yang luar biasa dan Engkau mempunyai rahmat serta perkenan di dalam nama Yesus. Terima kasih. Hari ini kami boleh disambut dengan baik. Tuhan, kami berdoa untuk setiap acara yang sudah disusun, mulai daripada hari Sabtu, Minggu sampai dengan hari Senin Tuhan. Kami minta cuaca yang terbaik, kami minta ada mujizat yang terjadi, ada kuasa yang ditegakkan di tempat ini Tuhan. Berkati setiap gereja yang sudah menyediakan diri Tuhan, setiap anggota panitia yang berdoa di dalam nama Yesus saat ini Tuhan. Terima kasih. Mari yang percaya bersama dengan saya katakan amin. Kita berikan kemuliaan yang paling tinggi. Setelah berdoa, kami diantarkan menginap ke rumah dinas bupati atau pendopo bupati yang telah disiapkan secara baik sekali oleh Ibu Bupati dan para staf bupati. Yang Tuhan inginkan lebih lagi, diperlukan orang-orang yang dewasa rohani untuk dapat mengerti, oh ternyata kekayaanku ini, kepandaianku ini, talentaku ini bukan cuma untuk diriku, saya, gerejaku, margaku. Hai pemirsa, Anda diberkati dengan episode yang baru saja Anda saksikan. Jangan lupa subscribe di channel YouTube kami, oke? Karena masih ada begitu banyak episode Good News lainnya yang pasti akan memberkati kehidupan Anda. Mereka ini adalah anak-anak bangsa dan di dalam diri mereka ada potensi yang sangat luar biasa. Tapi mereka penuh dengan kekurangan dan mereka butuh bantuan Anda. Ayo, ikut Kak Jo. Ayo. Pelajaran apa yang paling susah? Bahasa Inggris. Iya, bahasa Inggris gampang tahu. Kamu apa? Bisa. Sungguh adik-adik ini membutuhkan sesuatu yang terbaik dan saya salut sekali dengan program Adikku Sayang yang pastinya akan memberikan dampak yang terbaik buat mereka. Adik-adik harus belajar yang rajin ya supaya cita-cita kalian tercapai dan Kak Jo yakin suatu saat nanti kalian akan menjadi orang yang sangat berguna bagi nusa dan bangsa. Tapi Kak, kadang kami tidak bisa bayar uang SPP. Jangan takut, pokoknya mulai hari ini semua keperluan sekolah kalian akan ditanggung, akan dipenuhi oleh program Adikku Sayang. Yang penting kalian rajin belajar ya. Siapa sekarang udah bawa PR-nya? Senyum mereka adalah semangat mereka. Ayo kita bantu mereka supaya cita-cita mereka semua tercapai dan berguna bagi nusa dan bangsa. Saya Joe Richard mengajak Anda untuk bergabung bersama kami.
Program Adikku Sayang mendukung sepenuhnya biaya dan keperluan sekolah yang dibutuhkan. Setiap pagi, anak-anak diberi sarapan pagi yang bernutrisi. Sore harinya, Anugerah Learning Center memberikan bimbingan belajar 3 kali dalam seminggu. Dan di musim liburan, kami mengadakan wisata bersama atau program Family Day bersama keluarga tercinta. Kontribusi Anda akan memberi kesempatan kepada mereka untuk meraih cita-cita. Saya Yunus Jalman, umur saya 8 tahun. Cita-cita saya menjadi pilot. Pekerjaan ayah saya guru. Pekerjaan ibu saya menjual ikan. Saya senang mendapat bantuan dari adikku sayang. Terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu, dan kakak-kakak yang sudah menolong Yunus. Kunjungi website kami di www.anugrah.net. Adikku Sayang, persembahan dari Anugerah Ministries. Kegiatan kami selama di Sangihe telah disusun rapi, mulai dari KKR, peresmian church makeover, hingga melayani di beberapa gereja di sana. Dikoordinasi oleh Pendeta Lili Sudin Undap, kami sangat bersemangat menantikan apa yang akan Tuhan kerjakan di tempat ini. Malam hari itu kami memulai KKR yang pertama di GBI Mahena Tahuna yang diberi tema I Am Number 2. Dalam bahasa Sangihe disebut Ia Karuani. Suasana sukacita sangat terasa mulai dari saat pujian penyembahan sampai dengan akhir acara KKR. Tidak ketinggalan juga saya mendapat kesempatan memberikan kesaksian pujian di KKR malam itu. Malam itu, Pastor Daniel Hendrata membagikan mengenai bagaimana setiap kita harus menjadikan Tuhan sebagai prioritas pertama di dalam hidup kita, sementara kita menempatkan diri kita di posisi kedua. Sukses bukan tujuan akhir kita. Tuhan mengizinkan kita hidup sampai dengan hari ini bukan saja supaya kita sukses. Bagian rencana Tuhan untuk setiap daripada anak-anaknya menjadi orang yang berhasil. Itu pasti. Sukses berhasil itu sama, saudara. Tetapi yang Tuhan inginkan lebih lagi, diperlukan orang-orang yang dewasa rohani untuk dapat mengerti, oh ternyata kekayaanku ini, kepandaianku ini, talentaku ini bukan cuma untuk diriku saya, gerejaku, margaku, pulauku, anak cucuku, tetapi lebih daripada itu aku mau persembahkan untuk bukan saja kemuliaan Tuhan, cuman
hanya pakai mulut saja, tetapi supaya dapat dinikmati oleh lebih banyak orang. Sehingga akibatnya akan ada orang-orang yang dapat datang ke dalam kehidupan orang itu dan mulai memetik buahnya. Itulah orang yang berbuah. Itulah panggilan Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Ini kami Bapa. Mulai hari ini Tuhan, kami mau Tuhan memberikan hidup kami seutuhnya kepada Engkau. Seutuhnya. Biarlah Engkau menjadi nomor 1 dan kami nomor 2. Izinkan kami berbuah lebat. Semangat para jemaat yang hadir menular kepada setiap kami yang melayani, sehingga tidak ada rasa lelah malam itu. Malam itu KKR dihadiri kurang lebih oleh 150 orang. Suatu kehormatan bagi kami dapat menjadi bagian dalam pekerjaan Tuhan yang besar ini. Sebagai anak Tuhan kita harus tahu damai sejahtera yang Tuhan Yesus berikan kepada kita itu ditaruh di dalam hati kita. Pada waktu hidup kita mengerti akan firman-Nya, maka pasti ada damai sejahtera dalam hati kita. Hai pemirsa, Anda diberkati dengan episode yang baru saja Anda saksikan. Jangan lupa subscribe di channel YouTube kami, oke? Karena masih ada begitu banyak episode Good News lainnya yang pasti akan memberkati kehidupan Anda. Di hari Minggu pagi, tim Anugerah Ministries melayani di 3 tempat yang berbeda. Alders Daniel, koordinator lapangan kami, melayani di GBI Jalan Mahena. Saya sendiri memberikan kesaksian pujian di Gereja Masehi Injili Sangihe Talaut. Sedangkan Pastor Daniel Hendrata melayani di Gereja Pantekosta Karismatika Tahuna. Dalam khotbahnya, Pastor Daniel membagikan mengenai hidup tanpa kekhawatiran, di mana kita sebagai orang percaya mungkin saja mengalami tantangan, tapi bersama Yesus ada jaminan keselamatan dalam segala aspek kehidupan kita. Di kota ini Tuhan pun ada di sana, Roh Kudus ada di sana. Di pulau yang terpencil sekalipun atau di kota besar, baik di Manado, di kota Surabaya, di kota Medan, di Denpasar, saudara, di Jakarta, ataupun di Singapura, di Hong Kong, dimanapun juga. Pada waktu kita semua berdoa kepada Tuhan, kita ke gereja seperti ini kepada Tuhan, saudara. Roh Kudus melawat. Inilah keuntungan yang Tuhan Yesus katakan. Sehingga dia berkata kepada kalian daripada kita, supaya kamu beroleh damai sejahtera. Saudara, tahukah Anda, pada waktu orang khawatir, orang itu kehilangan damai sejahtera. Betul ya? Orang bilang, ada yang bilang grogi. Ada yang bilang takut. Misalnya ya saudara, khawatir akan berbagai macam hal. Dan tapi dia berkata damai sejahtera di dalam aku. Kan Tuhan Yesus berkata, di dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Saudara, Tuhan Yesus sudah tahu bahwa kehidupan manusia di dalam dunia ini akan ada berbagai macam masalah. Saudara sekalian, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Mari kita telaah satu persatu daripada apa kata firman Tuhan pada pagi hari ini saudara. Damai sejahtera yang Tuhan Yesus maksudkan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anaknya bukanlah damai sejahtera yang tanpa konflik. Saudara, orang dunia yang tidak kenal Tuhan berpikir damai sejahtera itu artinya kalau keluarganya akur. Damai itu artinya kalau uangnya lagi banyak. Damai itu artinya kalau tokonya lagi rame. Damai kalau misalnya
misalnya dapat promosi jabatan. Dunia, semua manusia berpikir itulah damai. Tetapi saudara, kita tahu bahwa di dalam kehidupan ini, saudara nyadari enggak? Bahwa di dalam kehidupan kita tidak semuanya ini adalah tentang kebaikan. Saya akan jabarkan saudara. Kadang-kadang di dalam kehidupan manusia Tuhan bisa mengizinkan sakit penyakit terjadi. Betul ya saudara ya? Di dalam kehidupan kita saudara, saya masih ingat kalau nggak salah 2 tahun silam ya di Manunda ada banjir bandang. Betul ya? Tidak memilih apakah itu orang Kristen, orang tidak Kristen, semua di mana jalur banjir bandang itu kena, bisa kena saudara. Orang Kristen pun bisa kena. Bapak Ibu sekalian, ada amin? Nah sebagai anak Tuhan, toko kita pun atau bisnis kita pun bisa mengalami ujian yang berat saudara. Jadi artinya ada perbedaan yang jelas pada waktu orang dunia berpikir tentang damai sejahtera. Bedanya apa saudara? Di dalam dunia ini damai sejahtera itu adalah damai sejahtera yang sifatnya pada waktu. Ya. Pada waktu punya uang mereka tentram. Pada waktu punya promosi saudara mereka senang. Pada waktu ada pesta mereka bersuka. Pada waktu mereka bisa berlibur mereka mempunyai damai sejahtera. Tetapi di dalam kehidupan ini tidak semuanya itu kita bisa berlibur. Tidak semuanya kita akan selalu punya banyak uang saudara. Tidak semuanya kondisi kita akan baik-baik saja, betul? Kadang-kadang di dalam kehidupan suami istri ada nggak konflik? Ada konflik nggak saudara? Ya, kalau dulu masa pacaran seakan-akan semuanya baik-baik saja. Semuanya romantis. Betul ya? Kalau orang pacaran itu Bapak Ibu sekalian janji jam 7 malam, saudara jam 6 sudah dijemput. Ya Pak ya? Ada yang masih pacaran nggak di sini? Halo, enggak ada ya? Tapi kalau sudah menikah, saudara jam 7 malam, saya nggak tahu dengan kalau ada di kota Tahuna ya. Di kota Tahuna kan nggak ada kemacetan, betul ya? Kalau saudara tahu di Jakarta itu macetnya luar biasa. Janji jam 7, kalau suaminya lagi kerja saudara, pulang bisa-bisa jam 8, itu pun puji Tuhan. Saudara, nah seringkali di dalam kehidupan kita ada berbagai macam pergumulan, berbagai macam masalah. Nah ini loh yang membedakan. Sebagai anak Tuhan kita harus tahu damai sejahtera yang Tuhan Yesus berikan kepada kita itu ditaruh di dalam hati kita. Pada waktu hidup kita mengerti akan firman-Nya, maka pasti ada damai sejahtera dalam hati kita. Kami sempat pula mewawancarai gembala dari Gereja Pantekosta Karismatika Tahuna mengenai bagaimana awal mula gereja tersebut berdiri hingga saat ini, serta suka duka selama melayani di Tahuna dan harapan ke depan akan apa yang terjadi di kota tersebut. Tahun 1980 saya di Kecamatan Tamago namanya Desa Kalinda. Tapi itu masih GPDI. GPDI itu. Karismatik. Ini masih belum ada, mobilnya masih kurang, jalannya jalan tikus, kita jalan telapak. Dulu kita jalan dari Tamago kalau ke Tahuna, yaitu transport laut, mesti lewat laut. Salah lagi kalau saya ke Tahuna, pagi di sana jam 7, kalau setengah 11 nggak cepat yaitu ke pantai, sudah ketinggalan perahu, jadi mesti menginap besok lagi. Karena Tuhan punya panggilan. Ya karena bagaimanapun juga saya ikut pendidikan di STA Herman ini, itu siapa menerima banyak dituntut banyak, itu saya pegang. Kalau cari kekayaan di sini malah saya yang bawa habis. Ya saya rindu itu khususnya Kabupaten Sangeh ini pekerjaan Tuhan berkembang bertambah banyak, bilangan orang beriman di sini makin bertambah banyak. Sebab yang saya sampai hari ini saya perhatikan di daerah Sangeh ini yang masih terikat yaitu minum mabuk. Kalau untuk keamanan di daerah sini itu saya katakan itu untuk kejahatan pencurian tidak ada. Coba lihat saya di pasar, orang pergi belanja di pasar, yaitu misalnya naik sepeda motor, belanja, taruh di motor, tidak ada hilang. Rumah-rumah jarang ada dapat maling, cuman yaitu saya sayangkan itu masih terikat dengan ikatan-ikatan namanya minum mabuk. Pemerintah pusat juga telah menetapkan kabupaten ini sebagai pusat kegiatan strategis nasional yang diimplementasikan lewat kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan
yang menetapkan Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai satu dari beberapa kabupaten untuk dijadikan pusat pengembangan industri perikanan. Harinya kami meneruskan perjalanan ke lokasi Church Makeover ke-26, yaitu GPT Petra Manganitu yang terletak di Desa Malah. Di sana, kami melaksanakan peresmian gereja yang telah selesai di makeover. Setelahnya, kami kembali ke pendopo Bupati untuk beristirahat. Pada hari Senin pagi, kami mendapat kesempatan yang sangat spesial karena dapat melakukan wawancara secara eksklusif dengan Bupati Kepulauan Sangihe, Dr. Andes HR Makagansa MSI. Kami melakukan wawancara tersebut di rumah dinas Bupati. Dalam wawancara tersebut, beliau memaparkan mengenai bagaimana kini Kepulauan Sangihe mengalami kemajuan dalam pembangunan, khususnya di Kota Tahuna. Nama saya Dr. Andes Hieronymus Rompas Makagansa MSI, jabatan Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe. Puji Tuhan, nama saya Dr. Wisya Abigail Rompis MSI sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kepulauan Sangihe. Setelah saya masuk ke daerah ini, untuk mulai memimpin daerah ini, saya berangkat dengan satu visi bahwa kabupaten ini harus dijadikan sebagai kabupaten bahari. Kabupaten bahari yang sejahtera dan bermartabat. Kenapa? Karena wilayah kami hanya 6%-nya dari luas wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe ini adalah wilayah daratan. Sementara 94% adalah wilayah laut. Maka di sini dibutuhkan satu revolusi orientasi, di mana dari darat kita harus mengalihkan pandangan kita ke laut. Oleh sebab itu, master plan kami mengarahkan kita harus memberdayakan laut, di mana di laut itu kita bicara pariwisata di sana, kita bicara kelautan dan perikanan, dan kita bicara mineral-mineral lain yang terkandung di dalamnya. Oleh sebab itu, maka sektor pariwisata dan kelautan kami dorong untuk dijadikan motor penggerak dalam kehidupan ekonomi masyarakat dalam mencapai kesejahteraannya. Berkaitan dengan itu, maka pemerintah pusat juga telah menetapkan kabupaten ini sebagai pusat kegiatan strategis nasional
yang diimplementasikan lewat kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan yang menetapkan Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai satu dari beberapa kabupaten untuk dijadikan pusat pengembangan industri perikanan di Indonesia. Sehingga saat ini kami telah menyelesaikan pembangunan infrastruktur kelautan mulai dari dermaga, processing untuk ikan, pembangunan pabrik es, pembangunan cold storage, pembangunan store, pembangunan ABF, itu semua dalam rangka mau mendukung fasilitas pengembangan keperikanan itu. Karena kami memiliki suatu mimpi besar bahwa pada suatu saat nelayan-nelayan Kabupaten Kepulauan Sangihe ini bukan lagi sebagai nelayan pencari ikan, tetapi adalah nelayan penangkap ikan. Bedanya kalau nelayan pencari ikan itu daya saingnya atau nilai tukarnya itu lemah karena mereka terlalu banyak mengeluarkan biaya untuk mencari ikan. Jadi seringkali mereka harus keluar melaut 3 kali, 4 kali tidak mendapatkan hasil. Waktu mereka habis untuk mencari di mana ikan itu berada. Sementara mereka menangkap, mereka sudah keluar biaya 4 juta, hasil mereka cuma 5 juta. Berarti yang tertinggal dalam untuk kepentingan keluarga mereka tinggal 1 juta. Dan itu cukup hanya untuk mencukupi makan sehari-hari. Sementara kalau mereka sebagai penangkap, mereka keluar melaut sekali saja dengan modal 1 juta, mereka selesai menangkap, mereka bisa kembali dengan hasil 5 jutaan. Berarti mereka punya pendapatan 4 juta. Oleh sebab itu, untuk merubah dari nelayan pencari ikan ke penangkap ikan, maka dibutuhkan fasilitas, termasuk es, cold storage, dan lain sebagainya, termasuk penyediaan BBM, dan pasar. Yang paling penting juga adalah sentuhan teknologi informasi di sana. Teknologi sonar di sana dibutuhkan, sehingga para nelayan sebelum melaut itu sudah diberi tuntunan, bimbingan, informasi bahwa mereka harus mengarah ke koordinat mana, karena di saat itu ikan ada berada di sana dan berapa lama ikan ada di koordinat itu, dan kepada pusat pengendali ada satu pusat pengendali itu menginformasikan kepada nelayan-nelayan ini bahwa mereka harus mengarah ke sana untuk menangkap ikan. Sehingga betul-betul kalau pencari ikan pendapatan bersihnya 1 juta, kalau dia sudah berubah jadi penangkap ikan, dia akan berpendapatan 4 juta dalam sekali jalan. Yang spesialnya lagi, ternyata Bapak Bupati merupakan salah satu pemirsa dari Good News Program. Dan beliau menyatakan bahwa Good News Program merupakan salah satu tayangan yang menginspirasi kehidupannya, baik secara pribadi maupun bagi keluarganya. Sejak 10 tahun yang lalu, saya nonton Good News. Saya terkagum dengan pasangan suami istri yang masih muda, yang ingin memberikan full time pelayanan bagi Tuhan. Dan saya berpikir kapan bisa ketemu dengan pasangan ini. Dan ternyata hari ini pasangan itu ada di Tahuna. Dan kita bisa live dengan kedua suami istri, Pak Daniel Hendrata dan Ibu Debbie Katerina. Puji Tuhan, kerinduan itu saat ini terwujud karena kita ada di bawah satu atap saat ini. Puji Tuhan, kesaksian yang sudah disampaikan oleh pasangan Pastor Daniel Hendrata dan Pastor Debbie Katerina sungguh membangkitkan iman kami sebagai masyarakat yang ada di Kabupaten Sangihe ini. Acara ini merupakan sumber inspirasi bagi kami. Jadi banyak hal yang kami tangkap, kami lihat, kami dengar dari siaran ini yang kami kembangkan untuk jadi modal dalam melayani masyarakat. Tumore Sangihe, mari kunjungi Sangihe. Ini kebiasaan orang-orang di Sulawesi atau Sulawesi Utara tepatnya, semuanya harus pakai rica, pakai sambal.
Kalau nggak pakai sambal kayaknya kurang. Enak. Hai pemirsa, Anda diberkati dengan episode yang baru saja Anda saksikan. Jangan lupa subscribe di channel YouTube kami, oke? Karena masih ada begitu banyak episode Good News lainnya yang pasti akan memberkati kehidupan Anda. Anugerah Ministries merupakan organisasi nirlaba yang mulai beroperasi sejak 17 September 2005. Pada dekade pertama, yayasan ini memfokuskan pelayanan melalui 3 pilar, yaitu media, compassion kepada orang-orang miskin, dan outreach berupa pelayanan pemberitaan firman Tuhan kepada gereja-gereja interdenominasi. Memasuki dekade kedua, Anugerah Ministries mulai mengembangkan pilar keempat, yaitu Anugerah Network, yang berfungsi sebagai hub yang menghubungkan antara donatur dengan orang-orang yang membutuhkan, baik secara pribadi maupun CSR dari perusahaan. Memberikan beasiswa kepada orang-orang miskin, mempertajam naluri kewirausahaan, dan menciptakan kesempatan usaha bagi golongan kecil menengah. Kami yakin, dengan program berkesinambungan dan sistematis, maka mata rantai kemiskinan pun dapat dipatahkan, sehingga setiap orang akan memiliki kesempatan hidup secara optimal. Waktunya untuk tidak tinggal diam. Bersama dengan kami, ciptakan perubahan. Anugerah Network, Connecting Beyond. Di Sangihe, kami diajak oleh panitia ke tempat-tempat yang indah di sana. Yang pertama kami kunjungi adalah Puncak Pusunge. Dari ketinggian tersebut kami dapat menyaksikan pemandangan yang luar biasa, laut, pelabuhan, dan kota Tahuna. Biasanya para turis mancanegara datang ke tempat ini untuk berolahraga para layang. Ini diberi nama Kampung Pusunge. Pusunge, Iya. artinya apa? Puncak. Oh, puncak. Ini kebiasaan orang-orang di Sulawesi atau Sulawesi Utara tempatnya, semuanya harus pakai rica, pakai sambal. Kalau nggak pakai sambal kayaknya kurang. Enak. Pemirsa sekalian, di sini ada beberapa bantuan, saya akan perkenalkan kepada pemirsa sekalian ya. Oke, puji Tuhan. Apa kabar Pak Jimmy? Luar biasa Pak. Nama lengkapnya siapa? Jimmy Sudin. Pak Jimmy Sudin. Iya. Oke, nah Bapak dari gereja apa? Saya dari Gereja Pantekosta di Indonesia. Oke, GPDI ya. Iya. Jemaat di salah satu kelurahan di Kecamatan Tahuna. Oke, puji Tuhan. Nanti hari Senin kita akan pelayanan bersama dengan gereja dan jemaat Bapak ya. Iya. Nah, bisa ceritakan dikit nanti apa yang akan kita lakukan pada hari Senin ini? Iya. Jadi salah satu tujuan untuk kami adakan ibadah penguatan iman, kebaktian, kebangunan rohani. Tujuan utamanya adalah untuk bisa memberkati masyarakat sekitar dan orang-orang yang datang dalam ibadah tersebut. Ya, kira-kira ada berapa jemaat Pak yang nanti akan kita bisa? Saya sudah dapat pastikan yang terundang ada kurang lebih 15 sidang di kalangan Gereja Pantekosta di Indonesia di wilayah Tahuna, dan juga rekan-rekan dari Gereja Aliran Pentakosta. Ya, puji Tuhan. Terima kasih sekali Pak atas kesempatannya ya. Jadi tentunya kita nanti juga bisa berjumpa dengan para pemirsa Good News program ya. Iya. Oke pemirsa, jangan kemana-mana loh ya. Kita akan lihat lebih banyak lagi, oke? Bukan hanya itu, kami juga melakukan perjalanan ke Pantai Pananuareng yang terletak di Kecamatan Tabukan Utara. Dari kota Tahuna memakan waktu selama 1,5 jam untuk mencapainya.
Pantai Pananuareng sangat indah, dihiasi dengan pasir putihnya dan suasana yang masih asri. Kami menikmati hembusan angin semilir yang menghilangkan sejenak segala kepenatan kota besar. Kemudian kami melanjutkan perjalanan ke Taman Teletubbies yang merupakan satu-satunya taman bermain di Tahuna. Di sana kami menyantap hidangan nikmat yang sudah disediakan oleh Pendeta Lili Sudin Undap. Ini makanan yang sangat spesial. Tempatnya unik, namanya Taman Teletubbies. Ini ikan goreng. Tahu nggak namanya apa ini? Ini kan namanya ikan Napoleon. Wow, luar biasa sekali. Ini juga ikan Napoleon. Malam harinya, tepat pukul 19 WITA, KKR dimulai, berlokasi di GPDI Jemaat Victory Angges. Ruangan dipenuhi oleh antusias setiap jemaat yang datang dari berbagai penjuru kota Tahuna. KKR diawali dengan puji-pujian. Kemudian saya diberi kesempatan untuk memberikan kesaksian pujian. Setia menggenapi setiap yang Engkau janjikan, Tuhan, Engkau setia memenuhi semua yang Engkau firmankan. Tak pernah Kau ingkari, tak pernah Kau ingkari, tak pernah Kau sangkali. Kau selalu setia, Kau selalu setia menggenapi janji-Mu, Tuhan. Selalu kan ku nanti, selalu kan ku nanti, selalu ku imani, sampai waktunya tiba, ku terima mahkota kehidupan. Dilanjutkan dengan pemberitaan firman oleh Pastor Daniel Hendrata dengan tema I Am Number 2 yang memberkati banyak jemaat malam itu. Apa yang dipandang rendah oleh dunia, Tuhan mau memakai orang-orang bodoh, orang-orang lemah bagi kemuliaan namanya. Dan saya percaya di tempat ini ada orang-orang yang mengasihi Tuhan. Ada orang-orang yang sudah dianggap bodoh oleh dunia. Ada orang-orang yang sudah dianggap remeh oleh dunia. Tetapi saudara, inilah waktunya. Biarlah Tuhan semakin besar di dalam kehidupan kita. Kita menjadi semakin kecil. Nama Tuhan dipermuliakan. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Haleluya. 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 Bapak Ibu sekalian, dengan itu kami tahu ternyata kami disertai oleh Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang pada waktu semuanya berjalan di dalam kehidupan kita baik-baik saja, kadang-kadang kita bisa meragukan, Tuhan, kenapa saya tidak melihat tangan-Mu bekerja? Betul saudara ya? Tetapi justru di tengah-tengah himpitan yang ada, kita melihat tangan Tuhan. Seusai berkhotbah, kami memberikan altar call dan hampir semua jemaat meresponi dengan maju ke depan untuk didoakan, termasuk Bapak dan Ibu Bupati. Puji Tuhan, semua orang dijamah Tuhan malam itu sehingga kami kembali ke pendopo Bupati dengan membawa sukacita yang besar. Rasa lelah kami berganti dengan syukur karena melihat pekerjaan tangan Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Kami sangat diberkati dengan kehadiran Pak Daniel dan Ibu Debbie.
Dan ini juga menjadi suatu berkat bagi kami. Dan saya merasa diberkati ketika mengikuti kegiatan KKR yang dilaksanakan baik di Mangan itu maupun di Angges. Dan kiranya ini menjadi bagian untuk kita semua yang hadir dalam kegiatan KKR di tempat ini. Dan saya berharap Good News akan semakin lebih baik dan semakin memberikan dampak yang positif bagi setiap pemirsa yang menyaksikan kegiatan ini. Saya sangat senang sekali Good News bisa datang dan hadir ke Kota Tahuna dan bisa memberkati gereja kami. Nama saya Brigita Sudin. Kami sangat senang sekali Good News bisa datang di kota ini dan kami harap di lain kali dapat datang lagi kembali tempat ini dan memberkati kota kami. Puji Tuhan, dengan kedatangan tim Anugerah Ministry tempat ini, kami di sini sangat diberkati Tuhan dalam beberapa hari, dan ini merupakan kesempatan yang besar untuk Kabupaten Kepulauan Sangihe dilawat Tuhan. Dengan hadirnya Bapak Daniel bersama dengan kru, kami sangat-sangat diberkati. Sekali lagi sangat kami mengharapkan bisa datang lagi secepatnya. Sebagai tubuh Kristus. Sebagai tubuh Kristus itu kesatuannya sangat nampak. Betul. Gitu. Dari sejak malam pertama KKR, acara-acara di hari Minggu, mereka berkumpul selalu saling support. Kalau pemirsa Good News gimana? Pemirsa Good News, wow, senang Very sekali sweet, berjumpa ya? dengan Very pemirsa sweet. Good News. Iya. Hai pemirsa, Anda diberkati dengan episode yang baru saja Anda saksikan. Jangan lupa subscribe di channel YouTube kami, oke? Karena masih ada begitu banyak episode Good News lainnya yang pasti akan memberkati kehidupan Anda. Anugerah Ministries merupakan organisasi nirlaba yang mulai beroperasi sejak 17 September 2005. Pada dekade pertama, yayasan ini memfokuskan pelayanan melalui 3 pilar, yaitu media, compassion kepada orang-orang miskin, dan outreach berupa pelayanan pemberitaan firman Tuhan kepada gereja-gereja interdenominasi. Memasuki dekade kedua, Anugerah Ministries mulai mengembangkan pilar keempat, yaitu Anugerah Network, yang berfungsi sebagai hub yang menghubungkan antara donatur dengan orang-orang yang membutuhkan, baik secara pribadi maupun CSR dari perusahaan. Memberikan beasiswa kepada orang-orang miskin, mempertajam naluri kewirausahaan, dan menciptakan kesempatan usaha bagi golongan kecil menengah. Kami yakin, dengan program berkesinambungan dan sistematis, maka mata rantai kemiskinan pun dapat dipatahkan, sehingga setiap orang akan memiliki kesempatan hidup secara optimal. Waktunya untuk tidak tinggal diam. Bersama dengan kami, ciptakan perubahan. Anugerah Network, Connecting Beyond. Iya. Memang indah Indonesia ini ya. Betul. Utara itu Filipina loh. Oh, Betul. udah di perbatasan berarti kita ya. Betul ya. Selama kita ke Tahuna Sangihe ini apa yang kamu suka? Yang aku paling suka sih orang-orangnya ya. Kenapa? Luar biasa ya, orang-orangnya menyambut kita dengan ramah. Ada Pak Bupati dan Ibu Bupati yang akomodasi kita di rumah dinasnya itu luar biasa. Betul. Kita diperlakukan dengan baik seperti duta besar kerajaan surga ya. Luar biasa ya. Ya, Dan belum lagi hamba-hamba Tuhan di sini. Saya lihat mereka penuh dengan kerukunan betul. ya. Sebagai tubuh Kristus. Sebagai tubuh Kristus itu kesatuannya sangat nampak gitu. Dari sejak malam pertama KKR, acara-acara di hari Minggu, mereka berkumpul selalu saling support. Kalau pemirsa Good News gimana? Pemirsa Good News, wow, senang Very sekali sweet, berjumpa ya? dengan Very pemirsa sweet. Good News. Iya. Very sweet. Suatu kesempatan yang baik. Oke, aku akan sampaikan firman Tuhan dulu ya. Oke. Pemirsa sekalian, mari kita lihat di akhir daripada acara ini, daripada firman Tuhan yang akan saya ambil daripada kitab Habakuk pasal yang kedua. Kita melihat bersama-sama daripada ayat yang ke-14. Firman Tuhan berkata, sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan, seperti air yang menutupi dasar laut. Pemirsa sekalian, tahukah Anda bahwa di dalam kehidupan ini
kehidupan kita itu senantiasa akan dilindungi dan dilihat oleh Tuhan. Firman Tuhan berkata dengan jelas bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, dan bahkan Dia tidak akan pernah mengorbankan kita sekalian. Dimanapun Anda berada saat ini, mungkin Anda tinggal di suatu pulau terpencil seperti di mana saya berada pada saat ini, pemirsa sekalian. Mungkin Anda di suatu kota yang sangat besar, di negara yang sangat maju, atau bahkan di negara dunia ketiga kata orang. Tetapi dimanapun Anda berada, tahukah Anda bahwa Tuhan selama-lamanya akan menyertai kehidupan Anda? Seperti firman Tuhan katakan bahwa di bumi itu akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan dipancarkan kepada kehidupan Anda. Saya mengucapkan kepada Anda, apapun masalah yang terjadi dalam kehidupan, jangan pernah goyah atau berpikir meninggalkan Tuhan, pemirsa sekalian. Karena saya percaya hal itu tidak akan sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan mau berikan kepada kehidupan Anda. Saya memberikan suatu ilustrasi. Pada waktu Anda mungkin pernah naik kendaraan umum, atau mungkin naik kereta api, atau mungkin naik pesawat terbang, atau mungkin naik bus. Saudara pemirsa sekalian, kadang-kadang ada satu turbulence atau goncangan di dalam perjalanan itu. Nah, pada waktu kita menghadapi goncangan dalam perjalanan kehidupan, ya, atau pada waktu naik transportasi itu, yang perlu Anda lakukan adalah berpegang kepada, misalnya di bus itu ada pole atau tiang, pemirsa sekalian. Pegang itu. Semakin pada waktu Anda mengalami masalah kehidupan, semakin berpegang kepada Tuhan. Inilah yang menjadi kehendak daripada Tuhan, supaya Dia tahu bahwa anak-anaknya pun mau berserah kepada Tuhan, Bapa Penciptanya. Saya rindu berdoa bagi Anda, apapun masalah yang Anda hadapi pada saat ini. Mungkin di antara Anda ada yang sakit, mungkin ada yang memiliki masalah di dalam kehidupan keluarga, atau mungkin dalam hal bisnis Anda. Maukah Anda berdoa bersama dengan saya? Kita berdoa biarlah kemuliaan Tuhan menyelimuti Anda, dan Anda pun akan merasakan setiap daripada kebaikan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau berdoa bersama-sama dengan setiap pemirsa Good News Program dimanapun mereka berada. Engkau yang sakit, pemirsa sekalian, angkat tanganmu, arahkan tanganmu ke layar televisi. Saya berdoa dengan bilur-bilur Yesus. Engkau yang sakit, aku nyatakan mulai sekarang engkau sembuh dalam nama Yesus. Aku berdoa buat pemulihan keluarga saudara. Suamimu yang sudah lari, tidak pernah pulang lagi, tidak pernah ingat akan keluarga. Aku berdoa buat pemulihan bagi keluargamu. Firman Tuhan berkata, ingatlah kepada istri pada masa mudamu. Aku berdoa untuk kehidupan daripada bisnis atau dagang atau pekerjaan saudara. Bapa, engkau lawat kehidupan mereka, untuk mereka boleh mengalami pemulihan, sehingga daripada kekayaan yang kau akan limpahkan kepada mereka, akan ada buah-buah kehidupan Tuhan. Namamu dipermuliakan, akan ada banyak orang-orang yang akan mengalami lawatan karena berkat-berkat yang melimpah ini. Di dalam nama Yesus, aku mengucapkan pemulihan dan shalom. Terimalah kemuliaan Tuhan yang diberkati bersama dengan saya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Katakan, amin. Haleluya. Ya pemirsa, satu tayangan yang luar biasa telah kita lalui bersama, Good News on the Move dari Tahuna di Kepulauan Sangihe. Ya, kami sekarang berada di Pantai Pananuareng. Betul, ya, begitu yang sangat indah sekali. Dan luar kami biasa. mau pamit undur dari hadapan pemirsa sekalian, untuk berjumpa dengan pemirsa kembali di pekan yang akan datang di hari, jam, dan stasiun televisi yang sama. Ya. Saya, Debbie Katarina, bersama dengan suami saya, Daniel Hendrata, dan jangan lupa pemirsa sekalian untuk selalu cek di website kami yang ada di www.anugrah.net. Terima kasih sekali kepada Bapak Bupati dan Ibu yang sudah mendukung Good News Program on the Move pada saat ini, sehingga recording kami boleh berjalan dengan sangat baik. Terima kasih pula kepada para gembala sidang daripada gereja-gereja yang sudah mendukung pelayanan kami selama kunjungan kami di Sangihe di sini, dan tentunya kepada Good News viewers dan juga kepada para partners yang sudah membuat acara ini boleh terjadi dengan baik, dan juga tentunya kepada setiap kru yang bertugas yang di lapangan bersama dengan kami, yaitu Samuel Katiandaku bersama dengan Alders Daniel Panebarens. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.